Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar, memiliki kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Ciri-ciri perusahaan multinasional. 1. Lingkup kegiatan income generating atau perolehan pendapatan. Perusahaan multinasional melampaui batas-batas negara. Yang kedua, kontrol terhadap pemakaian teknologi dan modal sangat diutamakan. Mengingat kedua faktor tersebut merupakan kegiatan kompetitif perusahaan multinasional. Yang ketiga, membentuk cabang-cabang di luar negeri. Yang keempat, visi dan strategi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang bersifat global. Jadi, perusahaan tersebut membuat atau menghasilkan barang yang dapat digunakan di semua negara. Yang kelima, lebih cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu, umumnya manufaktur. Yang keenam, menempatkan cabang pada negara-negara maju. Contoh perusahaan multinasional yang ada di Indonesia yang pertama Dunkin Donut. Dunkin Donut pertama kali masuk ke Indonesia melalui penanaman modal asing, langsungnya dengan membuka perusahaan pertamanya di Jakarta. Dunkin Donut sebelumnya juga telah membuka cabang-cabang franchise di berbagai negara, seperti negara-negara Eropa. Dunkin Donut pada mulanya tumbuh dan berkembang di kota Boston, Amerika Serikat pada tahun 1940 dengan nama awal Open Catholic. Kemudian perusahaan ini terus tumbuh dan berkembang hingga akhirnya pada tahun 1970, Dunkin Donut telah berhasil menjadi perusahaan dengan merek internasional. Yang kedua, BlackBerry. BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan Desember 2004 oleh operator Indosat dan perusahaan startup. Perusahaan startup merupakan pengejawantahan dari RIM yang merupakan rekan utama BlackBerry. Dampak adanya perusahaan multinasional. Kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional di bidang ekonomi dan politik dunia terasa sangat mencolok. Perusahaan-perusahaan multinasional yang menancapkan kukunya juga tentu saja memberikan implikasi kepada negara yang diekspansinya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang pertama, dengan memungut pajak atas keuntungan perusahaan multinasional dan ikut serta secara finansial dalam kegiatan-kegiatan mereka di dalam negeri, perusahaan negara-negara berkembang berharap bahwa mereka akan dapat turut memobilisasi sumber-sumber finansial dalam rangka membiayai proyek-proyek pembangunan secara lebih baik. Dampak positif yang kedua, perusahaan multinasional tersebut tidak hanya akan menyediakan sumber-sumber finansial dan pabrik-pabrik kepada negara yang bertindak sebagai tuan rumah. Akan tetapi mereka juga menyediakan suatu sumber daya yang dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk juga pengalaman dan kecakapan manajerial, kemampuan kewirausahaan yang pada akhirnya nanti dapat dimanifestasikan dan diajarkan kepada pengusaha-pengusaha domestik. Dampak positif ketiga adalah perusahaan multinasional juga berguna untuk mendidik para manajer lokal agar mengetahui strategi dalam rangka membuat relasi dengan bank-bank luar negeri, mencari alternatif pasokan sumber daya, serta memperluas jaringan-jaringan pemasaran sampai ke tingkat internasional. Dampak positif keempat adalah perusahaan multinasional akan membawa pengetahuan dan teknologi yang dinilai lebih canggih dan lebih maju oleh negara berkembang mengenai proses produksi sekaligus memperkenalkan mesin-mesin dan peralatan modern kepada negara-negara tersebut. Dampak negatif. Alasan utama banyaknya negara berhati-hati sebelum mengizinkan operasi suatu perusahaan multinasional di negaranya adalah dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya. Dampak negatif terhadap negara asal. Yang pertama, hilangnya sejumlah lapangan kerja domestik. Hal ini karena perusahaan multinasional mengalihkan sebagian modal dan aktivitas bisnisnya ke luar negeri. Yang kedua, ekspor teknologi, yang oleh sebagian pengamat secara perlahan-lahan akan melunturkan prioritas teknologi negara asal dan pada akhirnya mengancam perekonomian negara yang bersangkutan. Dampak negatif terhadap negara tuan rumah. Yang pertama, keengganan cabang perusahaan multinasional untuk mengekspor suatu produk karena negara tersebut bukan mitra dagang negara asalnya. Yang kedua, budaya konsumsi yang dibawa perusahaan tersebut bisa mengubah budaya konsumsi konsumen lokal dan pada akhirnya mematikan unit-unit usaha tradisional.